Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Pratnyaning Susana, nomor absen 7 dengan NIM 211565413 dari kelas 3 CD4 Akuntansi Perpajakan. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pengisian, pelaporan, dan mencetak SPT masa bulan Desember menggunakan ISPT PPh Pasal 21 dengan versi yang terbaru, yaitu 2.4. SPT merupakan surat pemberitahuan yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Dan ISPT adalah aplikasi atau software komputer yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan pembuatan dan juga pelaporan pajak PPh Pasal 21 hingga 26. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kebiasaan kaum milenial yang serba digital dan online, sehingga memudahkan mereka juga untuk mengakses ISPT ini. Tahapan pertama yang perlu kalian lakukan sebelum dapat mengisi ISPT PPh Pasal 21, yaitu mengunduh aplikasi ISPT PPh Pasal 21 dengan versi terbaru yaitu 2.4 di laman www.pajak.go.id. Sebelum menginstal, pastikan clock dan region diubah ke Indonesia. Dan setelah diunduh, lakukan proses instalasi hingga aplikasi siap digunakan. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi PPh Pasal 21 pada data C, bagian program file, DB, DB kosong, lalu kita copy filenya dan pindahkan ke folder yang diinginkan. Kemudian rename menjadi nama perusahaan, yaitu PT 2 Putra Motor. Selanjutnya, buka aplikasi ISPT PPh Pasal 21, pilih database, masukkan username administrator dengan password 123. Pada penggunaan pertama kali, akan muncul kolom yang dimana kita harus mengisikan NPWP. Dan NPWP dari perusahaan 2 Putra Motor adalah 000000903000. Lalu klik simpan dan OK. Selanjutnya, isi identitas perusahaan pada profil wajib pajak selaku pemotong PPh Pasal 21, yaitu nama PT 2 Putra Motor, alamat Jalan Mangkubumi nomor 66 Yogyakarta. Untuk nomor telepon dan email dapat diisi dengan data diri kita sendiri. Untuk NPWP penanda tangan, yaitu NPWP yang sudah dimasukkan sebelumnya. Lalu klik simpan. Sebelum memulai untuk pengisian SPT, lakukan perubahan tarif terbaru dengan klik referensi, kemudian tarif, dan klik PTKP. Dan ganti bagian tahun berlaku sampai menjadi 2025. Klik simpan, dan OK. Kemudian ganti tarif menjadi tarif terbaru di referensi, lalu tarif, pasal 17 berlapis, dan ganti 50 juta menjadi 60 juta. Klik simpan, dan OK. Setelahnya kita akan membuat SPT. Klik menu pilih SPT, kemudian pilih buat SPT baru. Lalu masukkan masa SPT yang akan dibuat, yaitu masa bulan Desember 2022. Kemudian klik buat SPT. Setelah itu, klik buka SPT dan pilih masa bulan Desember dan klik buka. Lalu untuk mengisi daftar pemotongan pajak untuk satu masa pajak, klik isi SPT. Untuk menginput transaksi pembayaran kepada pegawai tetap, klik daftar pemotongan pajak 17211, kemudian pilih satu masa pajak. Klik tambah, mulai isi data NPWP, nama yaitu Hari Wibowo, kode objek pajak yaitu pegawai tetap, serta jumlah penghasilan bruto yaitu menambahkan penghasilan bruto sebulan ditambah dengan bonus yang didapatkan pada bulan Desember sebesar Rp130.735.549 serta pajak penghasilan yang dipotong PPh 21 atas gaji selama sebulan ditambah dengan PPh 21 atas bonus sebesar Rp28.100.549. Kemudian pilih simpan dan yes untuk memasukkan data pemotongan pajak untuk pegawai lainnya dengan cara yang sama. Untuk contoh pegawai yang tidak mendapatkan bonus yaitu Muhammad Endarto. Isi data NPWP, nama, kode objek pajak yaitu pegawai tetap, serta jumlah penghasilan bruto hanya untuk 1 bulan saja,
tidak ditambah dengan bonus karena dia tidak mendapatkan bonus. Kemudian pilih simpan dan yes untuk memasukkan data pemotongan pajak untuk pegawai lainnya dengan cara yang sama. Kemudian mengisi daftar bukti potong A1 pegawai tetap dengan klik isi SPT, daftar bukti potong, lalu pilih A1 untuk pegawai tetap, dan klik baru. Untuk bagian A, identitas penerima penghasilan yang pertama yaitu Hari Wibowo. Isi NPWP dan masukkan data-data lainnya seperti NIK, alamat, jenis kelamin, dan untuk status Hari Wibowo adalah kawin dengan tanggungan 3 dan jabatan sebagai direktur utama. Selanjutnya, mengisi rincian penghasilan. Semua rincian penghasilan disetahunkan karena A1 merupakan bukti potong PPh yang disetahunkan. Untuk gaji disetahunkan dan didapatkan dari kolom ini. Untuk tunjangan PPh didapatkan dari kolom ini, yaitu kolom tunjangan PPh. Untuk tunjangan lainnya, lembur dan sebagainya tidak dapat, jadi dikosongkan. Dan untuk honor dan imbalan lainnya didapatkan dari tabel ini sebesar 30 juta. Untuk premi asuransi semua dijumlahkan selama setahun dan didapatkan pada bagian kolom ini sebesar Rp1.620.000. Untuk natura tidak dapat, jadi dikosongkan, dan bonus dapat sebesar 75 juta dari kolom ini. Sehingga penghasilan bruto yaitu Rp468.826.500 dan ini juga terisi secara otomatis. Iuran pensiun dijumlahkan untuk yang disetahunkan dan didapatkan dari kolom ini. Biaya jabatan yaitu otomatis 6 juta dan sudah benar. Kemudian kita bisa lihat perhitungan PPh-nya apakah sudah sesuai dengan data yang kita buat sebelumnya dan dapat disamakan dengan tabel ini. Jadi ini sudah sama, yaitu sebesar Rp62.206.500. Selanjutnya, identitas pemotong sudah sesuai dengan direktur utama. Lalu klik simpan dan yes. Setelahnya, masukkan data wajib pajak yang lainnya dengan cara yang sama. Untuk pegawai yang tidak mendapatkan bonus, caranya masih sama, hanya saja pada bagian bonus dikosongkan. Berikut adalah data pemotong pajak untuk satu masa pajak PT 2 Putra Motor. Sehingga 1 tahun pajak otomatis muncul sesuai dengan A1 yang sudah kita isi tadi datanya. Kita dapat melakukan pengecekan bahwa nominal jumlah penghasilan bruto itu sama dengan data Excel yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu sebesar Rp1.665.279.150. Dan jumlah PPh dipotong disamakan dengan kolom ini, yaitu sebesar Rp138.799.150.
Setelah pengisian data, langkah selanjutnya adalah masuk ke menu Isi SPT, SPT Induk untuk melihat ringkasan semua bukti potong yang sudah kita masukkan. Untuk pernyataan dan tanda tangan pemotong, yaitu Putu Pratyaning Rara Susana yang berlokasi di Denpasar. Kemudian klik simpan dan OK. Selanjutnya kita akan menyetor atau membuat surat setoran pajak atau SSP. Klik menu Isi SPT, daftar SSP, dan klik tambah. Dan isi dengan kode akun pajak yaitu pasal 21, kode jenis setoran yaitu 100, tanggal SSP yaitu 27 November 2022, dan NTPN diisi 0 saja, dan jumlah PPh disetor sesuai dengan jumlah PPh terutang. Lalu klik simpan. Setelah melakukan pengisian tadi, maka dia akan otomatis sama yang disetor dengan yang terutang. Selanjutnya, kita akan melakukan pelaporan SPT untuk bulan Desember. Klik pada menu CSV, kemudian pilih pelaporan SPT. Pilih masa yang akan dilaporkan, yaitu masa bulan Desember. Klik buat file CSV. Lalu, file CSV akan tersimpan di folder yang kalian pilih. Siapkan folder khusus untuk menyimpan agar mempermudah pengarsipan. Maka untuk melapor, serahkan angka yang bersangkutan ke fiskal. Setelah menyelesaikan tahapan pengisian SPT 21, wajib pajak harus menginstal program CR Runtime atau Crystal untuk dapat mencetak SPT. Setelahnya, untuk mencetak SPT, klik cetak, pilih bukti potong, dan pilih datanya, lalu tampilkan hasil cetaknya. Lalu di sini sudah terlihat formulir SPT-nya. Dari SPT yang dicetak ini dapat kita lihat wajib pajak yang bersangkutan itu lebih atau kurang bayar atau sudah membayar semua PPh yang terutang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan materi ataupun ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.